Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai PHK puluhan ribu karyawan Sritex tidak sah atau ilegal karena tidak sesuai mekanisme dan prosedur Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Keputusan MK nomor 168 tahun 2024. PHK ribuan buruh Sritex juga dianggap tidak melalui mekanisme bipartit antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyebut pemutusan hubungan kerja yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex masuk kategori ilegal. Hal tersebut dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga melanggar Konvensi ILO BO 87 dan 98. Presiden KSPI Said Iqbal menekankan penanganan kasus ini harus hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Tak hanya itu, alasan PHK ini ilegal disebutkan Said lantaran PHK terhadap ribuan buruh Sritex tidak melalui mekanisme bipartit antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan, apalagi dilanjutkan ke tahap tripartit bersama mediator dari Dinas Tenaga Kerja. PHK puluhan ribu buruh PT Sritex adalah tidak sah atau ilegal. Tidak sah atau ilegal. Dengan demikian, status seluruh karyawan PT Sritex adalah tetap karyawan daripada PT Sritex yang dimiliki atau dipimpin oleh yang namanya Iwan Lukminto. Oh, Bung Iqbal kan sudah pilot. Ya, yang pilot itu perusahaan. Itu urusan perusahaan dengan pengadilan. Terlebih, buruh tidak diberi kesempatan menolak PHK melalui proses di hadapan pegawai mediator bila tidak setuju dengan hak-haknya yang akan didapat. Seharusnya buruh mendapat ruang untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap PHK maupun besaran hak yang diterima. Selain itu, saya juga menyoroti jumlah buruh yang terdampak PHK tidak hanya pekerja Sritex, melainkan pekerja di anak perusahaan serta rantai pasoknya yang melibatkan penyedia bahan baku, makanan, angkutan hingga pemasok lainnya. Said menilai Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan absen dalam perlindungan terhadap buruh. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Dan pemirsa, informasi seputar perkembangan industri sektor jasa keuangan terkini akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah bersama kami.